saudaraku rahimakumullah, bahkan hari ini kita sudah bisa melihat juga kenapa nanti ada manusia-manusia yang begitu bodohnya memperlakukan Dajjal sebagai Rabb, ya. Sedangkan di zaman kita sekarang saja ada manusia-manusia yang Allah takdirkan mempunyai kekuasaan di muka bumi ini. Kemudian dia berlaku sedemikian rupa sombongnya dengan kekuasaannya, maka sebagian rakyatnya bahkan memperlakukan dirinya sudah seperti Rabb, ya. Kita ambil contoh yang paling nyata di Suriah hari ini. Di Suriah hari ini yang memimpin negeri tersebut, yang berkuasa di negeri tersebut de facto di jure adalah seorang bernama Hafiz Bashar Assad, ya, putranya Hafiz Assad, ya. Nah, Bashar al-Assad ini oleh orang-orang rakyat Suriah yang seagama dengan dirinya, yaitu agama Syiah Nusairiyah, ya, sekte Nusairiyah, ya, mereka itu memperlakukan imam mereka yaitu Bashar al-Assad itu layaknya seorang Rabb, ya, suatu Rabb, ya, satu Tuhan, ya. Karenanya orang-orang di Suriah hari ini apabila digelar, ya, poster besar Bashar Assad di jalan-jalan, ya, itu mereka rela untuk bersujud mencium foto itu, bersujud, ya, karena memang mereka meyakini bahwa Bashar Assad ini adalah Rabb. Padahal apalah kelebihan Bashar Assad dibandingkan Dajjal nanti? Ya, jadi sekarang dujel-dujel ini, dajjal-dajjal kecil ini sudah diperlakukan sebagai Rabb, padahal mereka manusia biasa. Begitu juga dengan Dajjal. Kelak nanti memang Dajjal diizinkan Allah memiliki 1001 tipu daya, tetapi kita harusnya sudah belajar dari sekarang. Dari sekarang ketika Dajjalnya belum muncul, jangan hendaknya kita memperlakukan siapapun sebagai Rabb, pengganti Allah Ta'ala, ya. Nah, termasuk jangan hendaknya kita tunduk patuh berserah diri begitu saja dengan sistem dunia yang sedang berlangsung sekarang, yang meminjam istilah Ahmad Thompson. Dunia hari ini adalah sistem Dajjal. Novus Ordo Seclorum, New World Order ini, tatanan dunia baru ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Sebuah tatanan yang mengajak manusia, terutama kaum muslimin, untuk meninggalkan keimanan mereka dan menanggalkan keimanan mereka, dan tidak lagi bergantung kepada Allah Ta'ala, tapi bergantung kepada sistem dunia hari ini. Kita tahu hari ini betapa dahsyatnya sistem Dajjal ini mempenetrasi pemikiran umat manusia sehingga menyangka bahwa hal yang paling harus ditakuti, bahkan lebih daripada takut kepada Allah Ta'ala, sampai ke derajat bahkan kaum muslimin rela untuk merubah tata cara sholat mereka demi tunduk kepada kewaspadaan akan kekhawatiran terhadap kematian yang ditimbulkan oleh virus ini. Nauzubillah. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang Dajjal itu puncak fitnah. Kita sekarang belum menghadapi Dajjal saja sudah merasakan betapa sistem Dajjal ini bertingkah laku seperti Rabb, ya, dan begitu banyak manusia yang tunduk kepada arahan-arahan dari Rabb palsu sistem Dajjal ini, ya. Nah, jadi karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita hifdzul iman, pelihara keimanan kita. Nah, contoh yang kedua daripada fitnah Dajjal ini adalah bahwasanya Dajjal kelak nanti akan menampilkan sesuatu yang indah laksana surga dan sesuatu yang mengerikan laksana neraka, ya. Katakan oleh Nabi, ala ukhbirukum anid dajjali hadithan ma haddathahu nabiyyun qaumahu innahu a'waru wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu hal mengenai Ad-Dajjal, suatu hal yang belum pernah dikabarkan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Dajjal datang dengan sesuatu yang seperti surga dan neraka. Yang dikatakannya surga justru berarti itu adalah neraka Allah Ta'ala. Dan sungguh aku peringatkan atas kalian sebagaimana Nuh alaihissalam memperingatkan atas kaumnya mengenai fitnah Dajjal ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, untuk mendukung klaim, ya, pengakuan dirinya sebagai Rabb, ya,
Dajjal akan tampil membawa surga dan nerakanya sendiri. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan umatnya agar waspada. Sebab yang dikatakan Dajjal berupa surganya, jannahnya, justru merupakan narullah, neraka Allah Ta'ala. Barang siapa yang mau mempercayai bahwa Dajjal adalah Rabbnya, maka orang itu akan diberi surga oleh Dajjal. Diberi positive reinforcement, ya, diberi hadiah, ya, yang menyenangkan, yang positif, ya. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari Dajjal sebagai Rabb, maka orang itu akan dibuat menderita dengan merasakan nerakanya Dajjal, kesengsaraan ciptaan Dajjal itu. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ketika Dajjal melintasi suatu perkampungan yang penduduknya mau mengimani Dajjal sebagai Rabb, maka Dajjal akan membuat senang kaum itu dengan memerintahkan langit dan bumi agar mendatangkan kesuburan kepada kampung itu, sehingga hewan ternak dari kaum tersebut menjadi gemuk. Ya. Sebaliknya, ketika Dajjal melintasi suatu perkampungan yang penduduknya mengingkari Dajjal sebagai Rabb, maka kaum itu diberikan oleh Dajjal kondisi menjadi penuh penderitaan dan kemiskinan. Ya. Mari kita simak baik-baik hadisnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, فَيَأْتِيَ لَلْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُوا عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Artinya, Ad-Dajjal mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka, maka mereka pun beriman kepada Dajjal sebagai Rabb dan menerima ajakannya. Lantas Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujannya. Dajjal memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, maka bumi pun mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, tanam-tanamannya. Ya, memerintahkan hewan ternak, lalu hewan-hewan itu pun pulang sendiri pada waktu sore kepada kaum tersebut dalam keadaan paling panjang punuknya, penuh berisi lemak, paling penuh air susunya di dalam ambingnya, dan paling penuh perutnya serta banyak makanannya. Singkat cerita, kaum tersebut yang beriman kepada Dajjal sebagai Rabb diberikan kesejahteraan, kemakmuran. Ya. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum, menyeru mereka, namun kaum itu mendustakan ajakan Dajjal dan ucapan Dajjal. Maka Dajjal berpaling dari mereka. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang miskin papa karena sangat kekurangan, tidak memiliki harta barang sedikit pun. Jadi saudaraku rahimahullah, sekali lagi kami ingatkan, Dajjal belum keluar kan? Tetapi sistem dunia hari ini sudah memiliki karakteristik seperti sosok Dajjal, di mana sistem dunia hari ini akan memberikan reinforcement positif kepada siapapun yang tunduk dengan aturan-aturan yang digariskan, protokol-protokol yang digariskan oleh sistem dunia sekarang ini. Sementara mereka yang menentang aturan yang dibuat oleh sistem Dajjal hari ini, protokol yang digariskan oleh sistem Dajjal hari ini, akan dibuat menderita, akan dibuat ya seolah-olah mereka ini adalah pelanggar hukum dan aturan, dan layaknya mereka ini dihukum, layaknya mereka ini diberikan sanksi dan penalti. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, tampaknya waktu yang memisahkan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.